Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang dipimpin Aceh Hasan Syadzili bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional, dan juga pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah, sejauh mana peran Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas ini dalam membantu Presiden untuk menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global? Jason Sambo, rekan kami, akan mengajak Anda berbincang dengan Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili dalam segmen Ketok Pitu. Selamat pagi, Jason. Silakan, Jason. Baik, itu yang tadi juga pertanyaan Anggi, mungkin pertanyaan saya dan semua orang di Indonesia ya, bagaimana kemudian bisa Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional yang sudah ada sejak tahun 1965 yang dibentuk oleh Presiden Soekarno ini benar-benar bisa mewujudkan ketahanan nasional. Apalagi kita tahu pemirsa bahwa tanggal 20 Mei kemarin diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan juga baru saja kita sama-sama memperingati tahun reformasi yang sudah memasuki usia ke-27. Pertanyaan besarnya juga, apakah cita-cita reformasi ini kemudian sudah bisa kita wujudkan di Indonesia sebagai bentuk ketahanan nasional. Sekarang saya sudah bersama dengan Gubernur dari Lemhanas RI yang sudah bergabung bersama saya di sini. Ada Kang Aceh Hasan Syadzili. Kang Aceh, apa kabar Kang Aceh? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar? Kabarnya baik sekali Kang Aceh, karena ini juga baik karena hari ini pas banget saya main ke sini lagi ada program pemantapan nilai-nilai kebangsaan ya. Bisa dijelaskan sedikit Kang Aceh, ini programnya soal apa dan siapa aja nih yang datang di sekitar kita ini Kang Aceh? Ya, ini adalah salah satu program dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang kita sebut sebagai program pendidikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Yang programnya adalah program kolaboratif dan sudah ke 220 angkatan. Ini adalah kerjasama antara beberapa lembaga, salah satunya adalah Ikatan Alumni ITB, kemudian Semandel, kemudian Kamselindo, dan Gospel Fellowship. Ya. Ini adalah inisiatif dari masyarakat sendiri yang menginginkan supaya mereka memiliki pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Mereka bekerja sama dengan Lemhanas, dan kebetulan hari ini kita laksanakan di Lemhanas, dan selama 7 hari ke depan mereka nanti akan diberikan pendidikan, termasuk diantaranya juga untuk membangun kolaborasi antara para peserta. Akan ada pendidikan di luar kelas ya, nanti biasanya kita akan cari tempat yang lebih terbuka, sehingga nanti ikatan emosional antar pesertanya akan semakin kokoh, dan kita ingin mengokohkan keindonesiaan kita melalui pendidikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini. Nah, itu diharapkan semoga nanti hasilnya bisa kelihatan ya. Apalagi kalau saya lihat dari ujung sampai ujung ada yang pakai seragam Polri, ada TNI, betul, ada dari sipil, ada pemuka agama juga. Betul. Tadi saya dengar ya Pak. Kita boleh langsung sambil turun ya Kang Aceh ya. Kita sambil melihat-lihat. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin saya mau izin tanya, boleh nggak sama salah satu peserta di sini ya Kang Aceh ya. Nah, di sini ada, selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Erma Yuli Hestin. Ibu Erma dari mana Ibu kalau boleh tahu? Dari Badan Riset Inovasi Nasional. Oh, dari BRIN ya. Ini Bu, apa ekspektasinya ikutan program yang diberikan hari ini, program pemantapan nilai-nilai kebangsaan? Ya, saya kira ini adalah sebuah kegiatan yang tadi seperti disampaikan, mengokohkan kembali nilai-nilai kebangsaan kita dan leadership ya, untuk ya berpikir jauh lebih ke depan untuk bangsa dan negara ini, supaya yang ada di top-top leader sekarang ini dimanapun itu, mewakili institusi dan juga daerahnya masing-masing, akan memiliki sifat dan sikap atau karakter kebangsaan yang kuat gitu untuk mempertahankan NKRI. Tentu yang pertama, dan yang kedua memajukan negara ini. Sifat dan sikap yang kuat untuk memajukan NKRI. Terima kasih Ibu, silakan dilanjutkan kembali program latihannya. Kita sembari jalan juga, sembari mau eksplor nih kantor Lemhanas atau gedung Lemhanas itu seperti apa pemirsa. Jadi di sini tuh pesertanya memang programnya selalu berjalan. Tadi saya dengar informasinya bahkan dari Humas itu setahun tuh bisa 7 sampai dengan 8 kali ya Pak ya programnya. Ini pesertanya tentu beragam ya, dari berbagai provinsi, dari berbagai lembaga, dari berbagai komponen masyarakat, termasuk juga
nasionalisme kita, jiwa negarawan kita, sehingga dengan demikian bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki daya tahan yang kuat gitu untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara kita. Betul. Kang Aceh, tapi ini kan kemarin kita tuh baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Gimana nih Kang Aceh, apa program-program strategis, apa yang akan dilakukan supaya Hari Kebangkitan Nasional ini bukan hanya sekedar jadi peringatan, tapi benar-benar bisa melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berjuang untuk kebangkitan. Betul. Nah, salah satu di antara program Lemhanas itu adalah kita ditugaskan melakukan pendidikan dan mencetak pimpinan nasional ya. Nah, pimpinan nasional ini harus diintegrasikan dalam satu persepsi yang sama dari cita-cita bangsa kita. Nah, selain mereka tentu memiliki kemampuan teknokratis ya, tetapi mereka ya harus bisa bekerja sama, karena kunci kemajuan bangsa Indonesia menurut saya dengan penuh dengan keragaman ini adalah membangun kerjasama antara satu pimpinan dengan pimpinan yang lain. Kita tidak boleh ego sektoral dan harus kembali kepada apa yang menjadi cita-cita bangsa kita. Nah, Lemhanas ya ditugaskan untuk bagaimana para pimpinan-pimpinan baik dari TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dari Polri, dan juga dunia usaha, dari ASN, diintegrasikan di Lemhanas ini, ya, untuk kemudian kami sama-sama membangun cara pandang kita, wawasan kita, agar lebih betul-betul kuat kepada nilai-nilai kebangsaan kita, gitu. Nah, apalagi saya sampaikan tadi, saat ini tentu menemukan relevansinya di tengah ketidakpastian global. Kita harus berpikir bagaimana kepentingan bangsa dan negara diutamakan, gitu. Nah, apalagi kita tahu bahwa sekarang ini misalnya perang tarif resiprokal, gitu ya. Itu kan sebetulnya intinya adalah setiap negara sekarang kecenderungannya demi negaranya masing-masing, kepentingan negaranya masing-masing. Kita harus sadar itu, dan karena itu maka para pengambil kebijakan yang ada di Indonesia ya, melalui pendidikan yang dilakukan oleh Lemhanas, tujuannya adalah kita samakan persepsinya, kita samakan pandangannya, kita berikan juga pemahaman bagaimana setiap kebijakan yang dibuat itu tidak pernah lepas dari kondisi geopolitik global. Nah, di Lemhanas sebagai School of Geopolitik ini kita memberikan satu pemahaman kepada para pimpinan nasional agar ini loh tantangan kita. Karena itu kebijakan yang harus kita buat tentu harus didasarkan pada realitas yang dihadapi oleh bangsa kita seperti ini. Termasuk kondisi geopolitik. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang paling relevan sekarang saat ini adalah memasuki usia 27 tahun reformasi. Kemarin banyak sekali ada kegiatan-kegiatan sampai dengan Sarasehan. Nanti kita juga tanya nih, Kang Aceh, bagaimana kemudian Lemhanas mengambil peran untuk bisa terus mewujudkan cita-cita reformasi. Apakah cita-cita reformasi mulai dari demokrasi, kemudian bebas korupsi itu benar-benar bisa terwujud lewat pendidikan yang diselenggarakan Lemhanas? Kita akan bahas usai jeda. Sekaligus saya kayaknya tertarik nih pengen main ke ruangan Gubernur Lemhanas itu kayak gimana. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Ketok Pintu. Selamat pagi Indonesia. Pemirsa, karena udah main di gedung Lemhanas ini, tadi kan sudah melihat para peserta program pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Tapi saya juga pengen, Pak, ngelihat kantor barunya seorang Aceh Hasan Syadzili. Kan biasanya di Senayan, sekarang ini udah di daerah Gambir nih, daerah pusat. Ini boleh kita masuk ke ruangan ya, Pak ya? Silakan duluan, Pak. Ya. Nah, ini ruangan kami ya. Nah, ini sudah ada jajaran Lemhanas. Ini Pak Wakil Gubernur Lemhanas. Selamat pagi Pak dari Metro TV. Bintang 3 ya. Kemudian ini Pak Sestama. Selamat pagi Pak. Komisaris Jenderal Polisi Pancaputra. Ini Pak Dadang, ini Pak Ervin yang tadi yang bertanggung jawab untuk acara tadi. Kemudian itu Pak Karohumas dan teman-teman dari tim kita. Nah, jadi, ini apa nih Pak? Ada kegiatan apa nih? Jadi setiap kali kami menyelenggarakan satu kegiatan, tentu kami harus persiapkan bahan-bahannya. Ya. Ini dalam waktu dekat ini kita akan melakukan retreat dengan
pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi setelah sebelumnya di beberapa daerah kami melakukan juga retreat ya. Jadi kan pada Februari yang lalu Lemhanas juga ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk memberikan pemahaman tentang geopolitik dan ketahanan nasional kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia di Akademi Militer di Magelang. Nah setelah itu kami diminta oleh beberapa pemerintah provinsi untuk juga menyampaikan penguatan kapasitas mereka dengan para kepala dinas dan OPD mereka. Nah biasanya tentu kami mematangkan dulu berbagai bahan-bahan, materi-materi di sini. Dan itu boleh disorot boleh dong, slide-nya dikit. boleh dong. Boleh. Nah. Tadi soalnya ada gambar Trump, ada gambar Palestina juga. Betul. Ya. Boleh kita kesini Kang Aceh. Soalnya ini menandakan bahwa yang nantinya akan diberikan pemaparannya itu berkaitan atau relevan ya Pak ya dengan apa yang akan disampaikan dengan situasi global saat ini. Kurang lebih ini ya Pak ya. Ya. Oke, termasuk juga pertanyaan saya tadi Pak. Kemarin yang paling baru banget kan ada 27 tahun reformasi ya. Para aktivis 98 berkumpul begitu. Nah, kalau Lemhanas sendiri bagaimana nih Pak perannya untuk bisa terus mewujudkan? Apakah memang cita-citanya itu sudah terwujudkan dari 26 tahun yang lalu atau sebenarnya masih banyak PR-nya? Ya, memang saya kira kita telah pada track yang betul ya. Bahwa dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa setiap fase pemerintahan itu pasti memiliki peran yang sangat besar bagi bangsa ini. Dan kita saat ini sudah memilih demokrasi sebagai pilihan dalam membangun bangsa kita dalam sistem politik kita melalui proses reformasi yang telah dilakukan. Dan tentu dengan reformasi memungkinkan bagi kita saat ini untuk melakukan keterbukaan, ya baik keterbukaan terhadap sistem ekonomi, ya sistem politik dan lain-lain. Dan tentu ini semua kan tidak bisa langsung jadi bahwa selama 27 tahun kita bisa menjadi mencapai capaian-capaian. Ada upaya yang terus-menerus dilakukan. Ya, salah satunya misalnya apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yang salah satunya adalah bagaimana SDM Indonesia terus diperkuat melalui makan bergizi gratis. Ya, beliau juga membuat sekolah rakyat agar akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat no left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal dari proses pembangunan kita. Dan itu dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Termasuk juga bagaimana kita memastikan agar berbagai program-program strategis, misalnya program tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, itu betul-betul bisa diwujudkan karena tidak ada negara yang maju kecuali mereka memang memiliki daya tahan ekonomi yang kuat. Ya. Nah, di Lemhanas sendiri ya kami selalu menegaskan bahwa kita ini negara kaya. Apa sih yang tidak dimiliki oleh bangsa kita? Ya. Semua ada. Energi kita luar biasa. Pangan kita juga luar biasa. Nah, tinggalkan sekarang bagaimana kita memastikan supaya kekayaan alam kita itu bisa dikelola dengan baik. Salah satunya misalnya pemerintah mendorong program hilirisasi sumber kekayaan alam kita. Itu kita harapkan akan memperkuat ketahanan kita. Dengan hilirisasi kita harapkan bahwa negara kita bisa menikmati kekayaan alam kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa betul-betul menjadi negara maju. Nah, Lemhanas selalu menegaskan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengelola sumber kekayaan alam kita ini agar sepenuhnya bisa dirasakan oleh rakyat tanpa kecuali. Ya. Nah, itulah prinsip-prinsip yang selalu kami tegaskan. Dan karena itu sebagai tempat sekolahnya para pimpinan nasional, kami minta di dalam kurikulum yang kami tegaskan adalah negara kita bisa dikelola dengan baik kalau pimpinannya memiliki kecakapan, memiliki karakter negarawan, memiliki kemampuan untuk bisa
selain teknokratis, tapi juga komitmen yang kuat untuk bagaimana membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya, berintegritas. Gitu. Berintegritas dan amanah itu Dan tadi amanah, ya Pak ya, ya. supaya bisa mewujudkan Betul. ketahanan nasional dan cita-cita 27 tahun reformasi. Tadi saya ralat ya, saya salah 26 tahun, tapi 27 tahun ya. 27 tahun reformasi ini benar-benar bisa terwujud. Kita tinggalkan yang ada di sana Pak. Sekarang saya penasaran nih yang ada di sini nih. Ini boleh dijelasin nih. Meja kerja seorang Aceh Hasan Syadzili yang tadinya biasanya rapat-rapat di DPR. Sekarang kayaknya di atas mejanya dokumen-dokumen terus. Dokumen misalnya kayak School of Strategic Leaders. Nah, ini buku yang ditulis di teman-teman Lemhanas kami untuk menyusun kurikulum terbaru, menyesuaikan dengan perkembangan, karena kan setiap perkembangan zaman tentu harus kita bisa menyesuaikan. Ya. Apalagi sekarang di era digital, ya, transformasi digital dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, itu juga harus menjadi kesadaran para pimpinan nasional kita gitu ya, karena saat ini ya kita tahu bahwa situasi dunia tidak bisa lepas dari konteks itu, tapi tentu semangat yang harus dibangun oleh kita sekali lagi adalah bagaimana pemanfaatan digital tersebut ya itu ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kalau kemajuan teknologi ternyata bisa menjerat kita sendiri, ya akhirnya kan jadi polarisasi nanti ya kan? Iya, tentu termasuk juga penyebaran hoax dan lain-lain yang sangat mengkhawatirkan kan, misalnya kayak sekarang soal judi online dan lain-lain itu begitu merebak di tengah masyarakat kita. Nah, hal-hal semacam ini tentu menjadi satu concern ya Pak, bagi kami di Lemhanas sendiri ya. Kami selalu menyampaikan begini, bahwa kekuatan negara itu betul kita harus militernya kuat, pertahanan kuat, kedaulatan kita kuat, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana memperkuat kembali ideologi kita. Ya, memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan kita. Dan itulah yang salah satunya dilakukan oleh Lemhanas ya. Kang Aceh, kita boleh kesini untuk menutup ketok pintunya. Jadi kita mau agak sedikit santai karena waktunya sudah sedikit sekali. Tapi senang sekali saya sudah diundang ke sini. Kita tutup, mungkin kita sambil santai di sini Kang Aceh, karena abis ini kayaknya kita mau sarapan. Saya kadang kebolak-balik, kadang saya manggil Pak, kadang saya manggil Kang. Waktu di DPR manggilnya Kang. Tapi kan udah jadi gubernur Kang juga. Sekarang udah agak jadi Pak. Silakan duduk nih Pak. Terakhir, singkat saja Kang Aceh. Kita boleh duduk sini Kang Aceh. Apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda terkait dengan pembangunan dan ketahanan nasional di peringatan Harkitnas, dan apa yang ingin disampaikan lewat Lemhanas? Singkat saja Kang Aceh. Ya, saya tentu mengajak anak generasi muda untuk kembali memperkuat nasionalisme kita, ya, memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita. Kita bisa mencontoh negara lain, tetapi tetap harus berbasiskan kepada nilai-nilai yang bersumber kepada Pancasila tersebut, ya. Karena terus terang saja Mas Jason, ya, saya adalah generasi yang dibesarkan dalam dulu ada P4, ada PMP dan lain-lain. Kalau sekarang ya pemantapan nilai-nilai kebangsaan di kalangan anak muda kan relatif mungkin caranya yang beda, harus ya? kita ubah kembali gitu ya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Padahal kan kita tahu bahwa di negara-negara seperti Korea Selatan, negara Singapura, mereka punya program-program seperti itu ya, untuk meningkatkan nasionalismenya ya. Mereka gitu. Baik. Gitu. Ini semoga bisa jadi reminder untuk kita, untuk kemudian anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang dan generasi ke depan untuk selalu bisa meningkatkan nasionalisme. Mohon maaf karena waktunya terbatas, tapi perbincangannya sangat seru sekali. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi lagi Pak Aceh atau Kang Aceh Hasan Syadzili atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia. Sekali lagi kita doakan program-program yang sudah dilakukan Lemhanas ini benar-benar bisa berdampak dan melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang berintegritas. Saya kembalikan ke rekan-rekan yang ada di studio, ada Naila dan juga Anggi. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Jason Sambo. Tentunya ketok pintu hari ini jadi membuat kita lebih paham ya mengenai fungsi, tugas, dan juga kinerja-kinerja dari Lemhanas sejauh ini untuk wujudkan Astacita. Terima kasih Jason dan juga Kang Aceh yang tadi ada di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.